Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati dan banggakan Ketua Umum Pengurus Pusat Persatuan Anggota BPD seluruh Indonesia, Saudara Ferry Radiansah, Sekjen Persatuan Anggota BPD seluruh Indonesia, Saudara Ibnu Katsir, para pengurus Provinsi Persatuan Anggota BPD seluruh Indonesia, para pengurus daerah, kabupaten kota, BPD seluruh Indonesia, anggota BPD seluruh Indonesia dimanapun Anda berada. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita masih diberi kesempatan untuk bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Saya memohon maaf karena tidak bisa hadir secara fisik di tengah-tengah saudara sekalian dalam acara Rakernas sekaligus peringatan HUT ke-1 Persatuan Anggota Badan Pemusyawaratan Desa seluruh Indonesia hari ini. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang saya hormati, topik bahasan yang diberikan kepada saya oleh panitia dalam acara ini adalah membangun Indonesia dari desa. Topik ini sangat tepat dan sesuai dengan apa yang selama ini kami gaungkan di DPD RI, karena saya selalu mengatakan bahwa wajah Indonesia adalah wajah dari 34 provinsi di Indonesia, dan wajah provinsi adalah wajah dari seluruh kabupaten kota di wilayah tersebut. Begitu seterusnya hingga ke pemerintahan terkecil di Republik ini, yaitu desa. Saya juga seringkali menyampaikan dalam beberapa kesempatan bahwa desa harus menjadi kekuatan ekonomi, karena desa harus mampu menjadi pencegah urbanisasi yang kerap menimbulkan masalah sosial dan ekonomi di kawasan perkotaan. Karena itulah program pembangunan yang sudah dicanangkan Presiden Joko Widodo, yaitu pembangunan Indonesia sentris, harus kita kawal dan dorong untuk terwujud, karena konsep Indonesia sentris itu artinya pembangunan merata, bukan lagi terfokus di Pulau Jawa. Karena itu, pemerintah mengalokasikan dana desa yang cukup besar, bahkan diupayakan terus meningkat dari tahun ke tahun. Tercatat sejak tahun 2015 hingga 2019, dana desa yang sudah dikucurkan mencapai 257 triliun rupiah, dan dari tahun 2019 hingga 2025, pemerintah bertekad mengalokasikan hingga 400 triliun rupiah ke seluruh desa di Indonesia. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang saya hormati, persoalan berikutnya adalah menjawab pertanyaan bagaimana desa bisa bangkit dengan adanya stimulus dana desa tersebut. Yang paling utama adalah orientasi pemangku kekuasaan di desa dan semua stakeholder di desa harus ada satu orientasi, yakni mewujudkan kesejahteraan desa, kemajuan desa, dan menentukan potensi unggulan yang harus digali dan diwujudkan menjadi kekuatan ekonomi. Potensi desa harus dipilih dan ditentukan karena antara satu desa dengan desa lainnya tentu memiliki perbedaan potensi. Kesepakatan ini harus lahir dari stakeholder di desa tersebut, bukan lahir dari program pemerintah di atas desa, bukan atas arahan bupati, gubernur, atau presiden sekalipun, karena yang lebih tahu potensi desa adalah warga di desa itu. Sekali lagi, bukan top down, tapi bottom up. Karena desa memang harus mandiri, seperti diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, yang memberikan keleluasaan luar biasa kepada desa untuk menjadi desa mandiri. Pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri memiliki tanggung jawab mendorong terwujudnya hal tersebut melalui 5 program yang harus diberikan kepada desa. Kelima program tersebut adalah: pertama, pengembangan kapasitas aparatur desa; kedua, manajemen pemerintah desa; ketiga, perencanaan pembangunan desa; keempat, pengelolaan keuangan desa; dan kelima, penyusunan peraturan desa. 5 program tersebut harus diakses oleh desa di Kementerian Dalam Negeri, karena hal itu menjadi amanat dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
di mana pasal 8 ayat 3 dan pasal 373 ayat 3 dikatakan bahwa pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara nasional dikoordinasikan oleh Menteri Dalam Negeri. Begitu juga dengan Kementerian Pembangunan Desa dan Transmigrasi juga memiliki 4 program prioritas yang harus diakses oleh setiap desa. Keempat program prioritas tersebut adalah pertama, memproduksi produk unggulan kawasan pedesaan atau Prukades. Kedua, membuat embung desa. Ketiga, mendirikan badan usaha milik desa atau BUMDes. Dan keempat, membangun sarana olahraga desa. DPD RI secara khusus juga mendorong optimalisasi BUMDes dengan mengajukan inisiatif rancangan undang-undang BUMDes yang tahun ini sudah masuk dalam program legislasi nasional atau prolegnas, karena bagi DPD RI pendirian BUMDes sangat penting bagi kemandirian ekonomi desa, sebab BUMDes mendorong kontribusi keuangan desa dari hasil usaha mereka. Misalkan saja ada satu proses produksi yang bisa dikelola BUMDes, hal itu tentu lebih baik daripada dikelola individual. BUMDes bisa melibatkan banyak orang dan mampu berkontribusi menambah pendapatan desa. BUMDes juga bisa memotong permainan para tengkulak yang memainkan harga pasar, karena selama ini petani dengan lahan kecil hanya memiliki akses pasar ke tengkulak. Apabila BUMDes mampu mengorganisir petani kecil dan menjual hasil pertanian atau perkebunannya langsung ke Bulog, pasti tengkulak tidak mampu memainkan harga dan petani kecil mendapatkan hasil penjualan yang lebih layak. Dan apabila BUMDes menjadi besar, tentu BUMDes berperan sebagai kekuatan ekonomi yang berbasis ekonomi kerakyatan. Kedepannya, desa justru memberikan kontribusi dana ke negara dengan adanya pajak dari BUMDes yang sudah mapan. Dan pada akhirnya desa sebagai kekuatan ekonomi benar-benar terwujud. Inilah yang harus menjadi fokus rapat kerja nasional BPD kali ini untuk dapat diperjuangkan dengan rekomendasi yang tepat sasaran, sehingga keberadaan Badan Musyawaratan Desa dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh stakeholder di desa. Kiranya itu yang dapat saya sampaikan dalam pengarahan Rakernas BPD hari ini. Semoga kerja keras dan kerja ikhlas Bapak, Ibu, Saudara sekalian untuk membangun desa menjadi kekuatan ekonomi yang mensejahterakan warga di desa, mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.